Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Tadi saat searching-searching saya mencari soal latihan untuk belajar Excel atau untuk membuat kita lebih mahir dalam menggunakan Excel. Saya menemukan eh, soal-soal ini. Nanti linknya saya letakkan di deskripsi ya. Nah, ini satu file ada sekitar 50 sheet atau 50 soal. Kita coba akan membuat seri, nanti saya juga sambil belajar akan mengerjakan masing-masing soal ini untuk latihan. Uh, Pada yang pertama ini tentu kita mengerjakan soal nomor satu. Kita coba langsung buka saja. Soal nomor satu ini judulnya laporan penghasilan sewa PlayStation. Isinya nomor nama penyewa, alamat penyewa, kota, tipe PS, tanggal sewa, tanggal harus kembali, tanggal kembali, lama sewa, tarif per hari, jumlah biaya, denda, dan total biaya yang dikeluarkan. Ini datanya tidak ada ini ya, tidak ada keterangan tambahan lain. Tapi mungkin saya coba asumsikan bahwa lama sewa ini nanti adalah tanggal harus kembali dikurangi tanggal mulai sewa hingga tanggal kembalinya. Lalu tarif per harinya ini sepertinya nanti kita coba asumsikan dia berdasarkan tipe PS. Kalau tipe A harga sewanya berapa, tipe B harga sewanya berapa, tipe C harga sewanya berapa. Lalu jumlah biayanya adalah eh, bisa jumlah lama sewa atau perharinya berapa dikalikan hari lama sewanya. Lalu denda adalah bila ada keterlambatan yang harusnya kembali tanggal sekian, tapi dia kembali tanggal berapa, nanti didenda dengan jumlah eh, sewa perharinya dikalikan jumlah keterlambatan. Total biaya tentu saja jumlah dari jumlah biaya dan denda. Kita coba langsung kerjakan saja. Untuk lama sewa tentu tidak terlalu sulit ya teman-teman. Eh, kita hanya perlu mengurangkan tanggal harus kembali dikurangi tanggal sewa. Nah, kira-kira 4 hari. Sewa tanggal 3 harus kembali tanggal 4, harus kembali tanggal 7 berarti kan 4 hari. Dihitung mulai dari tanggal 4, 5, 6, 7 berarti 4 hari. Nah, cuman kan di sini tidak ada keterangan. Di sini ini 4 nih 4 apa? Mungkin sedikit tambahan. Kalau di sini 4 itu 4 hari kah atau 4 bulan 4 jam? Kecuali kalau tadi di sini kita ada tambahkan eh, mungkin keterangan hari, mungkin dia tidak perlu ada keterangan tambahan. Tapi tadi karena tidak ada, kita harus bisa menambahkan menjadi kira-kira hasilnya 4 hari. Tapi kalau seperti ini tentu eh, tidak bisa dikalikan ya, karena sifatnya bukan angka. Misalkan kita simulasikan 10.000 misalkan per harinya, maka jumlah biaya nanti tidak bisa, hasilnya harusnya error. Nah, value karena ini bukan angka. Lantas bagaimana biar muncul 4 hari tapi tetap bisa dikalikan? Kita ganti formatnya di eh, kalau di Windows itu kok Windows 1, kalau di Mac itu Command 1, kita ganti formatnya menjadi custom, lalu kita kasih general di depannya, lalu spasi, kita gunakan tanda petik untuk hari, tanda petik kembali, lalu oke. Nah, nanti ketika kita isi 4, nanti otomatis jadi 4 hari. Biar rapi kita buat center. Nah, 4 hari. Nah, tapi ini masih manual ya. Tadi kita ketik 4, maka kita kembalikan rumusnya menjadi tanggal kembali dikurangi tanggal mulai sewa 4 hari. Nah, itu cara pertama. Nah, kita tarik ke bawah sehingga dapat, nah, seperti ini. Nah, tarif per harinya kalau kita menentukan manual misalkan A 20.000,
Kita buat dulu datanya misalnya seperti ini. A, tarif sewa A itu 25.000, B itu 20.000, C itu 10.000. Nah, seperti ini. Kita buat format currency aja biar enak. Nah, kalau mau dilihat satu-satu kan tentu agak repot ya. Tentu agak repot karena harus, oh ini A, berarti kita lihat datanya lagi 25.000. Nah, oh ini C, C berapa? 10.000. Nah, cara pertama kita bisa menggunakan rumus if, yaitu if jika sel tipe PS itu sama dengan A, maka nilainya 25.000. Jika tidak, jika lagi ini sama dengan B, maka hasilnya adalah 20.000. Jika ini sama dengan C, maka hasilnya 10.000. Jika tidak ketiga-tiganya, maka kita buat hasilnya 0. Tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung, enter. Nah, otomatis ada ya. Itu cara pertama menggunakan rumus if. Apa kendalanya? Kalau cuma datanya 3, ini sudah sepanjang ini ya. A, B, C bila 0. Nah, tentu agak aneh nanti kalau datanya ada banyak, ada 10 tipe misalkan. Kita buat panjang A, B, C sampai J. Panjang sekali rumusnya. Kita ganti. Cara kedua adalah menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP adalah logikanya adalah mencari data ini, data sel ini, kita cari di tabel sumber. Setelah dapat data sumbernya, berapa nilainya. Nah, caranya adalah sama dengan VLOOKUP. Kita lihat lookup value-nya adalah di sel yang diinginkan. Lalu table array-nya, kita pilih table array-nya. Lalu dipilih kolom ke berapa? Kolom pertama atau kolom indeksnya lah, bisa dikatakan indeksnya. Dihitung sebagai kolom pertama 1, kolom kedua 2. Berarti ini 2. Lalu kita pilih false untuk yang benar-benar sesuai. Kita ketik false. Oke. Nah, ini lalu kita tarik. Kenapa error ini? Karena tabelnya bergeser. Coba kita perhatikan di errornya. Tabelnya yang semula di sini itu bergeser ke bawah. Maka kita harus kembali ke sel kita membuat tadi. Di mana tadi? Nah, di sini kita buat absolute untuk tabel sumbernya. Nah, kita enter, lalu kita kopikan ke bawah. Nah, selesai ya. Baris kedua selesai. Total biaya, jumlah biaya tentu tidak sulit, hanya mengalihkan antara lama sewa dan tarif perharinya dikali tarif per hari. Oke. Kita tarik ke bawah. Oke, selesai. Denda logikanya adalah dia telat berapa hari. Tanggal kembali yang sebenarnya dikurangi tanggal harus kembali, dikalikan jumlah, itu hari keterlambatan, dikalikan jumlah tarif per harinya. Maka kita bisa sama dengan buka kurung tanggal kembali dikurangi tanggal harusnya kembali, tutup kurung, dikalikan dengan tarif per hari. Nah, dia kena denda 275.000. Nah,
Nah, kurang lebih begitu. Ini contohnya dia tidak denda karena dia tepat waktu, harusnya kembali tanggal 17, dia sudah kembali tanggal itu, maka tidak ada denda. Total biaya tentu saja menggunakan sum penjumlahan ya, atau bisa juga menggunakan sum antara jumlah biaya dan denda. Hasilnya akan sama saja. Nah, kira-kira itu untuk soal pertama. Nanti kita berjumpa lagi di soal berikutnya. Mari kita belajar bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.